Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tentunya tetap semangat ya belajarnya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk pembelajaran hari ini. Sekarang coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, bisakah kalian menyebutkan perbedaan dari tumbuhan tersebut? Baik dari struktur akar, batang, dan daun. Nah, untuk mengetahui itu semua, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan nama organ tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan modifikasi, struktur, dan fungsi batang suatu tumbuhan dengan benar. Dengan materi pembahasan yang pertama yaitu struktur dan fungsi akar, dan yang kedua yaitu struktur dan fungsi batang, dan yang ketiga yaitu struktur dan fungsi daun, dan yang keempat struktur dan fungsi bunga, dan yang terakhir yaitu struktur dan fungsi buah. Nah, sekarang kita akan langsung mulai dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa saja organ penyusun tumbuhan berpembuluh? Ya, organ penyusun berpembuluh dibagi menjadi dua. Organ tumbuhan generatif dan organ vegetatif. Nah, organ vegetatif adalah organ yang berfungsi sebagai pertumbuhan perkembangan bagi tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Kemudian organ generatif. Nah, organ generatif berfungsi sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan yang terdiri dari bunga, buah, dan biji. Nah, pembahasan yang pertama yaitu akar. Kita tahu bahwasanya akar merupakan organ tumbuhan yang berada di dalam tanah. Oleh karena itu, fungsi dari akar yaitu yang pertama untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bernafas atau berespirasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kalian pernah melihat pohon beringin? Ya, salah satu ciri dari pohon beringin yaitu memiliki akar gantung yang tumbuh dari percabangannya, yang memiliki fungsi sebagai respirasi. Nah, kemudian selanjutnya akar memiliki fungsi sebagai cadangan makanan. Nah, adapun contoh tumbuhan yang memanfaatkan akar sebagai cadangan makanan yaitu tumbuhan wortel. Jadi, wortel yang biasanya kita makan merupakan struktur dari akarnya. Sama seperti halnya dengan singkong. Nah, singkong juga memanfaatkan akar sebagai cadangan makanan. Selanjutnya yaitu sistem perakaran. Sistem perakaran dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang dan akar serabut memiliki perbedaan. Akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil, sedangkan pada akar serabut terdapat pada tanaman monokotil. Nah, selanjutnya pada akar tunggang terdapat akar pokok yang akan memanjang pada sekitarannya
dan kemudian bercabang memiliki akar-akar halus. Sedangkan untuk akar serabut tidak memiliki akar pokok. Nah, selanjutnya contoh dari akar tunggang yaitu pohon mangga dan rambutan. Selanjutnya contoh dari akar serabut yaitu pohon bambu dan kelapa. Selanjutnya yaitu contoh dari akar serabut yaitu padi dan rumput-rumputan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ batang. Nah, organ batang terdapat di antara daun dan akar. Oleh karena itu, batang memiliki fungsi sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Nah, kemudian batang juga berfungsi sebagai menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Nah, batang juga dapat mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Contohnya terdapat pada tanaman kentang dan tebu. Nah, pada kentang cadangan makanannya berbentuk saripati karbohidrat yang berfungsi pada kondisi kering. Nah, selanjutnya pada tanaman tebu cadangan makanannya berbentuk sukrosa atau zat gula. Selanjutnya yaitu batang dikotil dan monokotil. Nah, batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan. Batang dikotil tidak memiliki ruas, sedangkan batang monokotil memiliki ruas. Selanjutnya, batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, batang dikotil memiliki kambium dan batang monokotil tidak memiliki kambium. Dan contoh dari batang dikotil adalah pohon mangga dan jambu. Selanjutnya untuk batang monokotil terdapat pada tanaman jagung, kelapa, dan rumput-rumputan. Pembahasan selanjutnya yaitu daun. Nah, daun biasanya berwarna hijau. Tahukah kalian mengapa daun berwarna hijau? Ya, daun berwarna hijau karena memiliki zat klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu, daun berfungsi untuk fotosintesis, kemudian untuk pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, untuk pernafasan atau respirasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daun. Nah, jenis-jenis daun ada 4, yaitu ada daun sejajar, daun lengkung, kemudian daun menyirip, dan yang keempat yaitu daun menjari. Nah, daun sejajar memiliki garis-garis memanjang sejajar. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan pisang. Kemudian daun lengkung memiliki garis seperti lengkungan. Nah, contohnya pada tumbuhan enceng gondok dan sirih. Selanjutnya daun menyirip. Nah, daun menyirip bentuknya seperti sirip ikan. Nah, contohnya pada tumbuhan jambu biji dan rambutan, kemudian mangga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu daun menjari. Nah, daun menjari bentuknya seperti jari-jari manusia. Contohnya terdapat pada tanaman ketela pohon dan pepaya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu bunga. Nah, bunga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan generatif. Nah, biasanya bunga memiliki warna-warna yang menarik agar serangga tertarik kepada bunga untuk membantu penyerbukan. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin, bunga dibagi menjadi 2, yaitu
bunga tidak sempurna, dan bunga sempurna. Nah, bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina atau benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelaminnya. Seperti halnya misalkan pada bunga A tidak memiliki alat kelamin jantan, sedangkan pada bunga B tidak memiliki alat kelamin betina. Kemudian yaitu buah dan biji. Nah, buah dan biji berasal dari penyerbukan benang sari dan putik yang menghasilkan zigot dan yang nantinya akan membentuk individu baru. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini yaitu yang pertama, organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, akar memiliki ciri-ciri tumbuh ke arah bumi, runcing, dan berwarna coklat atau putih. Kemudian pada batang memiliki ciri-ciri bulat memanjang seperti silindris dan berbentuk coklat atau hijau. Nah, kemudian ciri dari daun adalah berwarna hijau karena memiliki zat klorofil. Selanjutnya, ciri pada bunga memiliki warna yang menarik untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Buah dan biji adalah hasil dari penyerbukan benang sari dan putik. Selanjutnya, bentuk dari akar ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Selanjutnya yang terakhir yaitu akar dan batang mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.